Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Harta tersebut diberikan kepada orang-orang fakir yang hijrah dari Mekah, yang diusir dari kampung halaman mereka dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Ayat 9. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan Allah memuji orang-orang Ansar, orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, maksudnya orang Ansar. Sebelum kedatangan para muhajirin, mereka orang Ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka orang-orang Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada muhajirin. Artinya Allah pastikan, fai ini pun hai Muhammad, kalau kau berikan kepada muhajirin, tidak diberikan kepada Ansar, enggak usah khawatir. Orang Ansar tidak akan pernah ada masalah dengan hati mereka. Karena mereka suka dan cinta dengan saudara yang hijrah. Dan ini pujian Allah untuk penduduk Madinah secara khusus. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekiran dirinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ada alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW membagikan fai kepada muhajirin dan cuma 2 orang dari Ansar. Karena itu haknya Allah dan Rasulnya secara mutlak, dan memang orang-orang muhajirin layak dibantu, terutama orang-orang miskin di antara mereka. Ya. Sebagian ahli sejarah mengatakan orang-orang kaya muhajirin tidak dapatkan, seperti Abu Bakar, ya, Uthman bin Affan, yang kaya-kaya tidak mendapatkan fai dari sini, tapi orang-orang miskin di antara mereka sebagaimana Allah sudah sebutkan. Kemudian dikatakan selanjutnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka para muhajirin dan ansar, setelah dengar kisah ini, kita sekarang termasuk kena ayat ini. Mendengarkan kisah ini, tidak akan pernah lagi ada fikiran kita sebagaimana orang-orang Ansar tidak pernah berfikir. Jangan ada di antara kita terfikir, teman-teman sekalian, loh kenapa Rasulullah cuma kasih orang muhajirin ya? Kenapa orang Ansar nggak dikasih? Sudah dijawab di sini. Jangan lagi kalian balas, jangan lagi bimbang dengan itu, tapi katakanlah. Kata Allah SWT, orang-orang yang datang sesudah mereka, para muhajirin dan Ansar yang baca Al-Quran, mereka malah berdoa, ya Rabb kami, berikanlah ampunan untuk kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami. Dan jangan engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Dan ayat ini yang digunakan oleh ulama ahli sunnah yang sangat tegas, membantah pemahaman Syiah yang menghina-hina para sahabat, apalagi sampai mengkafirkan. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua yang datang setelah muhajirin dan ansar mendoakan agar mereka mendapatkan pengampunan dan tambahan rahmat. Ayat 11. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Wala nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ingatlah pada saat, ya, apakah kamu tidak memperhatikan, kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang telah berkata kepada saudara-saudara mereka dari orang kafir. Allah membongkar kedoknya 4 orang munafik tadi yang memberikan jaminan suku Nadhir, enggak apa-apa, enggak usah menyerahkan diri, kami akan tolong kalian. Allah bongkar kedok mereka. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka dari orang kafir, ahli kitab, di antara ahli kitab, sungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kalian, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kalian. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Dan Allah menyaksikan bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Ayat 12, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang ahli kitab tadi, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka, tidak mau diusir juga. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolong. Sesungguhnya jika mereka menolong pun, niscaya mereka akan berpaling, lari ke belakang, kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan.
Ayat 13. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Sesungguhnya kalian sekalian hai orang beriman, dalam hati mereka orang kafir dan orang munafik lebih ditakuti daripada Allah, dan yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Ayat 14. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram sanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka tidak akan memerangi kalian hai orang-orang beriman dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan di antara mereka, orang-orang Yahudi dan orang munafik itu sangat hebat. Jangan kita kira bahwa mereka bersatu. Kalian kira mereka itu bersatu, sedangkan hati mereka sebenarnya berpecah belah. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Ayat 15. Kamathalil ladzina min qablihim qariba dzaku wabala amrihim walahum adzabun alim. Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama ya sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Kalau antum masih ingat kisah tentang suku Bani Kainuqa. Bani Kainuqa, suku Kainuqa, yang pernah ada seorang sahabat belanja di pasar mereka, kemudian dipermalukan oleh satu tokoh Yahudi, orang Yahudi, ditaruh dicantolin besi tajam, lalu waktu sahabat itu berdiri tercobek bajunya. Ya, kemudian lewat seorang sahabat Nabi, dilihat dipermalukan muslimin, lalu kemudian dibunuh si Yahudi pemilik toko, lalu sahabatnya dibunuh, dikeroyoki satu pasar. Sahabat sempat melaporkan Nabi SAW, ya Rasulullah begini-begini. Maka Nabi bentuk pasukan dikepung suku Kainuqa. Nabi minta itu yang bunuh yang muslim dibunuh, serahkan kepada kami. Mereka enggak mau, dikepung, diusir dari Madinah. Allah sebutkan keadaan mereka orang-orang Nadir ini mirip dengan orang-orang Yahudi sebelumnya. Mereka lakukan kesalahan maka diusir juga gitu. Ayat 16-nya, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Bujukan orang-orang munafik kepada orang kafir itu seperti bujukan syaitan. Ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, maka tak kala manusia itu kafir, ia berkata, sungguhnya aku berlepas diri dari kalian, karena sungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Jadi orang-orang kafir itu sebenarnya, termasuk di Indonesia di mana-mana, kalau mereka tahu orang-orang munafik itu sebenarnya hanya menjilat saja, ini Allah bongkar kedoknya kepada kita. Kita umat Islam tahu siapa mereka. Nah, statusnya muslim tapi jauh dari agama, benci dengan Islam. Tidak ada yang di zaman Nabi SAW tidak ada munafik diberikan jabatan. Enggak pernah pemimpin perang, enggak pernah diamalkan kota Madinah, enggak pernah Nabi suruh kumpulin zakat, enggak pernah apa. Nabi enggak pernah libatin mereka. Tapi Nabi sampaikan ke sahabat, ini orang-orang begini cirinya. Nanti setelah pembebasan kota Mekah kita lihat bagaimana Allah beberkan, mempermalukan orang-orang munafik luar biasa. Sampai namanya Nabi sebut, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Nabi sebut. Seperti itulah ya. Yang jelas orang-orang kafir kalau tahu ayat-ayat ini mereka pasti tahu. Tidak boleh mereka bekerjasama dengan umat Islam yang menjilat mereka. Karena pasti orang munafik. Orang muslim yang sejati tidak bakal kerjasama sama orang kafir dalam masalah-masalah seperti itu. Dikatakan di sini di ayat 17-nya, fakana akibatuhuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Maka kesudahan keduanya, orang kafir dan orang munafik, pasti masuk ke neraka. Mereka kekal di dalamnya, demikianlah balasan bagi orang-orang zalim. Ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, patuhlah terhadap perintahnya, tinggalkan larangannya, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esoknya, maksudnya akhiratnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak mau mengenal Allah, tidak mau belajar, tidak mau mengetahui ya halal haramnya Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat 20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah humul faizun. Tidak akan pernah sama keadaan penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Ketahuilah, penghuni-penghuni surga kata kuncinya patuh di dunia, beriman pada Allah, nikmati halal, tinggalkan haram, kerjakan perintah, tinggalkan larangan.
tidak akan sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya Al-Qur'an ini maknanya adalah masih banyak orang yang ragu dengannya, tidak mau membaca, tidak mau menghafal, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan. Ketahuilah, Al-Quran yang kami turunkan ini, kalau diturunkan di atas sebuah gunung yang kokoh, pasti kamu akan melihat gunung itu tunduk terbelah, terpecah belah, disebabkan ketakutannya dengan firman Allah di situ. Karena Allah, perkataan Allah. Dalam perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Ayat 22, "Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim." Yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan syariat, yang telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.